Pesta Demokrasi 5 tahunan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Rabu 14 Februari kemarin. Tak hanya memilih presiden dan wakil presiden, pemilu serentak juga memilih anggota DPR, DPD, DPRD tingkat kabupaten kota, serta provinsi untuk periode 2024 hingga 2029. Sayangnya, pesta rakyat yang seharusnya dilakukan secara jujur dan adil malah ternodai dengan sejumlah aksi curang demi merebut suara terbanyak. Salah satunya yang terjadi di TPS 17 Kampung Rancakalong, Desa Simpang Sari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebanyak 24 surat suara Pilpres sudah tercoblos, padahal proses pencoblosan belum dimulai. Iya, nomor 2 dicoblos. Iya, nomor 3 terpisahan. Nomor 3. Iya, nomor 3 terus dicoblos. Nomor 2 terus dicoblos. Coblos kumaha ya KPU ya di TPS sabaraha ieu? Di TPS 17 Kampung kumaha ya KPU pertanggungjawabanna di KPS 17. Para petugas KPPS sengaja merekamnya untuk menjadi bukti agar bisa dilaporkan kepada penyelenggara KPU. Video ini tidak bermaksud menyudutkan satu paslon manapun. Kami hanya melaporkan temuan kami di lapangan ketika hendak memberikan surat suara yang baru, ternyata surat tersebut sudah tercoblos. Hal serupa juga terjadi di Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dalam video, seorang pemilih mendapati surat suara miliknya sudah tercoblos paslon nomor 2, Prabowo Gibran. Sudah tercoblos di PPS 01 Lemah Dhuwur, Adiwerna, Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Muhammad Amin, suami dari pemilih yang surat suaranya sudah tercoblos, mengungkap bahwa ia dan istrinya, Muhliso, datang ke TPS bersamaan. Amin mendapat giliran pertama untuk mencoblos dan tidak ditemukan masalah. Namun saat giliran sang istri ingin mencoblos, surat suara justru sudah tercoblos Prabowo Gibran paslon nomor 2. Saya buka presiden aman tak coblos, kan? DPR RI aman coblos, DPD aman coblos. Nah, saat sampai setelah DPD coblos itu, istilahnya samping saya tuh. Nah, saya karena maksudnya setelah saya kan dia baru membuka yang presiden, ya kan? Begitu dia membuka presiden, ya kan? Dia kaget, sudah tercoblos 02. Aksi kecurangan lainnya terjadi pada 12 orang saksi di Desa Bator, Kecamatan Klamis, Kabupaten Bangkalan yang mengalami intimidasi hingga tantangan carok dari oknum kepala desa setempat pada 14 Februari 2024. Oknum kepala desa tersebut memerintahkan petugas KPPS di Desa Bator agar tidak perlu ada perhitungan suara dan langsung dilakukan rekapitulasi saja. Salah satu caleg, Matur Husairi, melaporkannya ke Sentra Gakumdu pada 15 Februari 2024 dengan disertai sejumlah barang bukti berupa berkas-berkas hasil penghitungan suara di TPS-TPS desa tersebut. Proses pencoblosan ini berlangsung awalnya sangat baik, KPPS menerima kehadiran saksi, tapi di tengah jalan kemudian berubah pasca ada oknum kepala desa bilang ke Matur, saya tantang carok. Jadi tidak boleh dihitung semua tingkatan, mulai dari Pilpres, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten. Direkap, dia mengatakan bahwa memang tidak ada penghitungan di semua TPS Desa Bator. Maka saya mengasumsikan sekarang, meyakini, bukan mengasumsikan, bahwa di Desa Bator tidak terjadi pemilu dengan prinsip-prinsip pemilu. Tak hanya kecurangan di lapangan, kisruh pemilu juga terjadi saat petugas KKPU menginput data perhitungan suara melalui aplikasi Sirekap. Kesalahan informasi Sirekap terjadi di TPS 85 Jakarta Timur. Suara untuk Capres nomor urut 1 Anies Cak Imin yang seharusnya 99 suara berubah menjadi 44 suara. Sementara suara Capres nomor urut 2 yang semula 58 berubah menjadi 948.
Ironinya kesalahan aplikasi Sirekap tak hanya terjadi di 1 atau 2 TPS saja, namun di ribuan TPS lainnya. Video penggelembungan suara paslon nomor 2 Prabowo Gibran di aplikasi Sirekap pun viral di media sosial. Di sini Bagoes dari TPS 85 di Jakarta. Jadi lihat ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Prabowo naik dari 58 jadi 948. Dan Ganjar tetap jadi 87. Informasi disampaikan secara real 14 Februari jam 22:23 waktu Jakarta. Pada Kamis 15 Februari, Komisi Pemilihan Umum mengaku akan memperbaiki data Sirekap yang tidak sesuai dengan formulir C1. Jadi pada prinsipnya unggahan formulir C hasil plano yang ada di TPS tetap kita lanjutkan melalui Sirekap. Hanya saja nanti untuk yang konversi-konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat nanti akan kita lakukan koreksi supaya sesuai dengan apa yang formulir yang diunggah. Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah hasil suara karena pada dasarnya formulir C hasil yang plano diunggah apa adanya sebagaimana situasi yang diunggah oleh teman-teman KPPS. Itu bisa kita monitor, bisa kita saksikan bersama-sama. Memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Tetapi pada intinya adalah manual berjenjang itu yang akan kita pegang. Selain kecurangan pemilu, hasil hitung cepat juga menggemparkan publik dan elit politik. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.